Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Nur Asifatunisa dengan NIM 24010135. Dan saya Adinda Aisyah Nabila dengan NIM 2401011047. Dan saya Salatul Fikriya dengan NIM 2401011043. Di video ini kami akan mempraktekkan proses pengurusan jenazah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Ibadah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi di sini kita akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada sabun, sampo, air secukupnya, kemudian ada air kapur barus, kemudian ada handuk dan kain. Kemudian kita lanjut ke tata cara pemandian jenazah. Yang pertama itu kita persiapkan jenazah terlebih dahulu. Jadi letakkan jenazah di tempat mandi yang telah disediakan dengan posisi kepala agak tinggi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li hadhil mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Setelah itu, kita bersihkan dengan lembut gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki, serta rambut sambil disiramkan air. Kemudian setelah itu kita keluarkan kotoran dari perut jenazah dengan mengangkat sedikit badan jenazah lalu menekan perutnya secara perlahan sambil disirami air dan diistinjakan kobul dan serta duburnya. Setelah itu, siram jenazah dari ujung rambut sampai ujung kaki sebanyak 3 kali, siram juga bagian sebelah kanan sebanyak 3 kali, bagian sebelah kiri 3 kali juga. Lalu kita miringkan jenazah ke sebelah kiri dengan menyiram lambung kanan bagian belakang jenazah dan miringkan jenazah ke sebelah kanan lalu siram lambung kiri bagian belakang jenazah sebanyak 3 kali. Setelah itu, siram kembali jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki menggunakan air sabun sambil digosok pelan-pelan. Lalu kita bersihkan rambut jenazah menggunakan sampo sambil disirami air. Kemudian siram kembali jenazah menggunakan air bersih dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian setelah itu kita lanjut untuk mewudukan jenazah. Dalam melakukan wudu jenazah sama halnya seperti melakukan wudu pada umumnya, hanya saja niatnya yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Lalu setelah itu kita siram wajah jenazah sebanyak 3 kali. Lalu siram tangan kanan dan kiri dari ujung jari sampai siku-siku sebanyak 3 kali. Kemudian juga mengusap kepala sebanyak 3 kali, usap telinga kanan dan kiri juga sebanyak 3 kali. Terakhir, kita siram kaki kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian, tahap akhir, kita siram jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan menggunakan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Kemudian, kita keringkan tubuh jenazah menggunakan handuk sambil menjaga aurat jenazah agar tidak terbuka. Terakhir, kita ganti handuk dengan kain panjang atau kain yang layak pakai. Demikian tata cara pemandian jenazah bagi jenazah perempuan. Kemudian mengkafani jenazah. Siapkan kain kafan lalu potong kain pengikat menjadi beberapa bagian. Kemudian memakaikan kain kafan. Kain pertama atau lapisan dalam dibentangkan. Selanjutnya, kain kedua ditumpuk di atas kain pertama. Dan yang kain ketiga ditumpuk paling atas. Kemudian disusul kain yang keempat untuk melapisi kakinya. Kemudian dipasangkan jilbab untuk si mayat perempuannya.
Kemudian dipakaikan minyak wangi di setiap sisi kain kafan putihnya. Lalu jenazah diletakkan di atas kain kafan putih itu dengan sangat hati-hati menghormati si jenazah. Kemudian menutup lubang-lubang yang ada pada jenazah seperti mulut, hidung, dan juga kedua telinga agar tidak kemasukan kotoran seperti kotoran tanah. Selanjutnya, pakaikan kerudung untuk jenazah agar tertutup auratnya. Kemudian bungkus jenazah kain dari kanan dan kiri hingga tertutup sempurna. Kemudian yang terakhir yaitu ikat pada bagian atas kepala, bawah kaki, dan juga tengah. Ikatan tersebut bisa dilepas pada saat akan dikuburkan. Menyolatkan jenazah. Adapun syarat-syarat dan ketentuannya, yang pertama, jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Yang kedua, sholat jenazah dilakukan tanpa ruku dan sujud. Yang ketiga, minimal 1 orang yang menyolatkan. Yang keempat, posisi jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan perempuan, imam berdiri sejajar dengan tengah tubuh jenazah. Berikut adalah proses menyolatkan jenazah. Yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, takbir pertama, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang keempat, takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Contohnya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang kelima, takbir keempat, membaca doa umum atau mendoakan semua kaum muslimin. Contohnya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Yang keenam, salam 1 kali ke kanan atau 2 kali, tapi 1 kali sudah cukup menurut banyak ulama. Tata cara menguburkan jenazah. Menurut syariat Islam, yang dilakukan dengan penuh kehormatan dan sesuai tuntunan. Yang pertama, menyiapkan liang lahat. Liang lahat digali di tempat pemakaman umum atau keluarga. Kedalamannya biasanya sekitar 1,5 meter. Jenazah dimasukkan ke dalam lahat atau liang kecil ke samping dasar kubur, atau syak, atau liang lurus ke bawah, tergantung dari kondisi tanah. Yang kedua, mengantar jenazah ke kubur. Jenazah diantar dengan penuh kehormatan. Disunahkan bagi kaum muslimin untuk ikut mengantar. Sepanjang perjalanan dianjurkan untuk membaca zikir atau doa. Yang ketiga, meletakkan jenazah ke dalam kubur. Jenazah diletakkan oleh orang yang dipercaya atau biasanya kerabat terdekat. Ditempatkan dalam posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Diucapkan doa ketika meletakkan jenazah. Yang keempat, menutup liang kubur. Setelah jenazah diletakkan, liang lahat ditutup dengan papan atau batu bata, lalu ditimbun dengan tanah hingga rata. Yang kelima, doa setelah pemakaman. Setelah menguburkan, para pelayat membaca doa agar jenazah diberikan ampunan dan keteguhan saat menghadapi pertanyaan malaikat.